Teman-teman, sebelum ibadah mulai, kita diundang untuk saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Selamat pagi teman-teman. Karena kebaktian ini akan segera dimulai, saya undang untuk teman-teman untuk bangkit berdiri. Dan sambil menyanyikan lagu, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Khotbah dan salam. Rekan-rekan pemuda dan remaja sekalian, marilah kita mengakui dan meyakini bahwa kebaktian kita pada hari ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Tuhan beserta kita sekalian. Teman-teman, pernahkah kita merasa bahwa kekuatan kita bukan berasal dari diri kita sendiri, melainkan dari orang-orang di sekitar kita? Melalui tema kali ini yang berjudul You Not Alone, kita akan diajak untuk saling menghargai, saling mendukung, dan saling memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Teman-teman, mari kita angkat pujian dari lagu Ku Terpaku. Dalam rembulan dan cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu, indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Pengakuan dosa. Seringkali kita membuat dosa yang melukai hati Tuhan. Dalam kesempatan hari ini, mari kita melihat kehidupan kita sejauh ini. Teman-teman, dipersilahkan untuk pengakuan dosa secara pribadi. Kami mohon ampun Tuhan, jikalau kami masih sulit menghargai dan mendukung sesama kami. Kami mau belajar untuk hidup dengan sesama, mau belajar saling menguatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Untuk merespon pengakuan dosa, mari kita menyanyikan Dalamnya Kasih-Mu Bapa.
dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Berita anugerah. Terimalah berita anugerah dari Allah yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16-17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Mari dengan penuh sukacita kita sambut janji dan pengharapan dari Tuhan kita dengan menunaikan pujian mengenal-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Pelayanan firman. Rekan-rekan pemuda remaja yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman, marilah kita mempersiapkan hati kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang boleh kami lalui dalam hidup kami, ketika setiap kesempatan itu boleh menjadi pengalaman yang berharga. Namun Tuhan, kami menyadari bahwa kehidupan kami sebagai anak muda seringkali memerlukan tuntunan. Oleh karena itu kami meyakini bahwa firman Tuhan adalah tuntunan satu-satunya yang benar di dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, jika pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, bukalah telinga kami, bukalah hati kami, bukalah pikiran kami sehingga kami dapat memahami
dan juga dapat meyakini dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami, menuntun hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, agar setiap hal yang boleh kami dengar bersama dapat membangun diri kami menjadi pribadi yang lebih baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, kita akan membuka bersama Alkitab kita. Pembacaan firman hari ini berasal dari kitab Pengkhotbah, pasal yang keempat, ayat yang ke-7 hingga 12. Bagi yang masih mempersiapkan Alkitab, sekali lagi Pengkhotbah 4, ayat 7 hingga 12, saya akan membacakan bagi kita sekalian perikop yang berjudul kesia-siaan dalam hidup. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian. Ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi, wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah ialah kita yang mendengarkannya, merenungkannya, dan melaksanakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Rekan-rekan pemuda remaja sekalian, tema ibadah kita adalah You are not alone. Kamu tidak sendiri. Siapa yang pernah mendengar peribahasa ayam dikepuk mati kelaparan? Kepuk itu sama dengan lumbung. Jadi ayam di tengah lumbung padi tetapi bisa mati kelaparan. Dulu peribahasa ini diidentikan dengan kaum buruh mungkin ya, yang bekerja di ladang, di sawah, tetapi banyak dari mereka yang tidak bisa makan, mati kelaparan. Atau juga seorang tukang bangunan yang pekerjaannya adalah membangun gedung-gedung yang mewah, rumah-rumah bagus, tetapi mereka sendiri mungkin tidak memiliki tempat yang layak untuk ditinggali. Sekarang kondisi ini mungkin sedikit berbeda karena kita juga mengalaminya secara mungkin tidak kita sadari. Kita tentu bersosial media, kita berinteraksi di dunia maya, tetapi siapa yang pernah merasakan dunia maya itu ramai, ya, Instagram feed penuh, timeline Twitter penuh, Facebook banyak yang update status, story-story juga rasanya teman-teman selalu update, tetapi kok kita merasa sepi ya? Kok kita sepertinya tidak memiliki teman ya? Ada yang pernah merasakan? Saya rasa hampir setiap kita pernah ya, terlebih di situasi pandemi ini, saya pun pernah merasakannya. Ketika tidak bertemu dengan siapapun, lihat story rasanya rame, tapi kok perlu interaksi ya, tapi kok rasanya di hati kosong gitu ya. Rekan-rekan pemuda dan remaja sekalian, sebagai makhluk sosial, ketika kita menjalani kehidupan kita perlu menyadari bahwa sehebat apapun kita, dengan segala kemampuan yang Tuhan berikan, dengan kemampuan intelijensi mungkin, dengan kemampuan emosional yang juga kuat, tetap sehebat apapun kita tidak dapat hidup seorang diri, dan kita tidak mungkin hidup hanya untuk diri kita sendiri. Ya katakanlah kalau kita melihat film pahlawan super seperti itu ya, Iron Man. Coba kalau misalkan Iron Man itu tinggal di planet yang isinya cuma dia sendiri. Ya dia mau ngapain juga gitu ya, berbuat sesuatu yang hebat, tidak ada yang nonton, tidak ada yang perlu diwahkan gitu. Tetap tidak bisa, walaupun kita dipenuhi oleh teknologi, kita tetap memerlukan orang lain. Nah, kitab yang kita baca pada hari ini, kitab Pengkhotbah, seringkali disebut sebagai kitab
kesia-siaan, karena banyak ungkapan bahwa melakukan ini sia-sia, melakukan itu sia-sia, dan seakan kita kalau membaca kitab Pengkhotbah ini akan timbul pertanyaan, ini kitab emang pesimis banget ya, emang skeptis sekali ya memandang kehidupan. Apakah memang penulisnya itu juga seseorang yang pesimistis kok sampai menulis segalanya sia-sia, telah melakukan ini sia-sia? Nah, kalau kita meninjau lebih lanjut, rekan-rekan sekalian, kita akan menemukan bahwa sebenarnya Pengkhotbah ini dipenuhi oleh nasihat. Tetapi memang nasihatnya diutarakan dengan bahasa yang lebih sarkastik, seperti itu ya, menyindir bahwa atau apa ya, menegur tetapi secara tidak langsung dengan mengutarakan pengalamannya, dengan mengutarakan perspektifnya. Jadi tidak menasihati yang jangan melakukan ini, enggak, tetapi lebih ke sebenarnya ini tuh sia-sia, sebenarnya itu tuh sia-sia. Jadi merupakan gaya bahasa penulisan yang dengan tujuan tetap memberi nasihat dan mengingatkan kita. Nah, apa yang diingatkan di Pengkhotbah 4 yang kita baca ayat 7 hingga 12? Harold Kushner dalam bukunya yang berjudul Berlimpah dalam Gersang mengatakan seperti ini. Kitab Pengkhotbah memang tidak memuat resep hidup bahagia, tetapi tetap penting karena di dalamnya terdapat petunjuk untuk hidup tidak bahagia. Jadi seumpama kita tersesat di dalam hutan belantara, Pengkhotbah tidak menunjukkan jalan keluar mana yang benar. Dia hanya menunjukkan jalan-jalan mana saja yang menyesatkan supaya kita tidak mengambil jalan tersebut. Kalau kita melihat lagi ayat-ayat yang kita baca tentang bahwa you are not alone, bahwa Anda tidak sendiri apapun keadaannya, di Pengkhotbah 4 ayat 8-12 ditunjukkan dua macam kehidupan. Ayat yang ke-8 menunjukkan kehidupan yang sendiri, yang individualistis. Di sana disebutkan ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki dan tidak henti-hentinya ia berlelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Jadi ada orang yang memang di dunia nyata pun ada, hidup untuk dirinya sendiri, untuk kesenangannya sendiri, untuk keuntungannya sendiri. Ya, yang penting saya bahagia, saya tidak peduli orang lain bagaimana. Kalau bisa segala sesuatu adalah tentang saya, dan saya. Di ayat selanjutnya 9 hingga 12 disebutkan kehidupan yang berbagi dengan orang lain. Di sana disebutkan berdua lebih baik daripada seorang diri, karena kalau mereka jatuh yang seorang mengangkat temannya. Bahwa ada hidup yang juga berbagi dengan orang lain. Di Pengkhotbah mengatakan bahwa kehidupan yang kedua ini, yang berbagi dengan orang lain ini, adalah kehidupan yang jauh lebih baik. Ya, walau di sana ada walau, ada kata seperti ini. Walau ada jerih payah yang harus dilakukan. Ya, ketika kita hidup bermasyarakat, tentu ada sesuatu yang harus kita berikan. Ada waktu, ada tenaga, ada juga mungkin dana yang harus disiapkan, ada juga pulsa dan lain sebagainya. Ketika teman kita mau sharing, kita harus mendengarkan. Ada jerih payah yang harus kita lakukan. Tetapi ada kebaikan yang dapat dinikmati di dalam kebersamaan tersebut. Saya selalu tergerak gitu ya dengan istilah pay it forward. Pay it forward itu adalah sebuah konsep ketika kita menerima kebaikan dari orang lain dan kita tidak bisa langsung membalas budi ke orang tersebut, maka kita bisa membalasnya dengan berbuat baik kepada orang lain di sekitar kita. Sebagai contoh, ini baru saya alami beberapa hari yang lalu gitu. Ketika saya naik motor gitu ya. Kalau di Bandung tuh orangnya baik-baik. Dan salah satu kebaikan yang sering saya dapatkan adalah orang itu bisa mengalah dan memberikan jalan bagi kita untuk nyebrang. Kan jalan di Bandung cukup padat dan sempit-sempit. Tetapi banyak orang di Bandung yang sengaja menghentikan kendaraannya kemudian menganggukkan kepala, mempersilahkan kita untuk menyeberang. Nah, tentu kita tidak bisa membalas kebaikan orang tersebut ya. Kenal juga enggak, ketemu juga di kesempatan itu saja. Tapi saya biasanya kalau setelah dibaikin seperti itu,
menjadi diingatkan, oh iya saya harus berbuat demikian juga ke orang lain. Jadi ketika ada orang lain pengen nyebrang, saya menghentikan kendaraan saya dan mempersilahkan dia untuk menyeberang. Itu adalah konsep pay it forward. Nah, contoh lainnya adalah mungkin filosofi hidup rakyat Zulu. Mereka juga memiliki peribahasa, salah satunya berbunyi, Umuntu ngumuntu ngabantu. We are, therefore I am. Artinya seperti itu dalam bahasa Inggris, atau dalam bahasa Indonesia adalah kita ada, karena itu aku ada. Jadi bukan karena akunya dulu, kemudian maka semuanya ada. Enggak. Tetapi karena kita ada, maka disitulah aku berada. Peribahasa ini mengingatkan kita bahwa sebenarnya kita adalah hanya satu bagian dari masyarakat, dari komunitas yang jauh lebih besar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita, ketika kita menjadi bagian dari komunitas itu, kita juga berbagi dengan yang lain. Di ayatnya yang ke-12 yang kita baca, juga menjadi pedoman kita. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Bahwa kekuatan muncul kalau kita bersama-sama. Ya, ketika sendiri kita mungkin bisa saja merasa goyah. Ketika sendiri kita mungkin bisa merasa tertekan. Tetapi ketika kita memiliki rekan-rekan yang lain, ketika kita mengingat kebaikan mereka, kita dapat menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Kekuatan muncul karena kita bersama, dan disitulah kita juga meyakini bahwa Indonesia pun lahir dari semangat yang sama, dengan semangat persatuan. Oleh karena itu di negara kita mengingat juga ada yang namanya Hari Kebangkitan Nasional. Ketika dulu kita berjuang masing-masing, kondisi kita tidak berubah. Tetapi ketika ada semangat kebersamaan, ada semangat senasib seperjuangan, maka lahirlah perjuangan dalam skala yang lebih besar dengan semangat kebersamaan yang akhirnya melahirkan Republik Indonesia. Oleh karena itu, dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, dengan juga semangat bahwa kita adalah bagian dari Indonesia, marilah kita bersama-sama mengingat juga teman-teman yang lain. Gimana caranya kalau saya nggak punya teman, kalau saya itu orangnya pemalu. Ya marilah kita coba membuka diri, marilah kita membuka tali silaturahmi, kita berkomunikasi. Kalau juga teman-teman yang mungkin sampai dengan hari ini banyak teman, hobinya nelpon, chatting ke sana ke sini, coba kita ingat lagi, ada nggak sih teman-teman yang mungkin kita lupakan, yang mungkin selama pandemi ini nggak dikontak sama sekali atau nggak muncul di grup gitu, cuman jadi silent reader. Coba kita sapa mereka, kita tanya keadaannya. Marilah kita juga jalin komunikasi dengan siapa saja. Tidak harus selalu yang satu geng dengan kita, tapi kita membuka diri ke mana saja, karena kebaikan juga bisa berasal dari mana saja. Jadi mari kita ingat bahwa dengan kebersamaan hidup seseorang dapat lebih kuat, lebih bermakna, dan lebih produktif. You are not alone. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersaat teduh. Pengakuan iman rasuli. Marilah kita berdiri dan mengakui iman, percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria Maria, dibebaskan secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup kekal. Teman-teman bersilakan untuk duduk. Sekarang kita akan mengucapkan ulang tahun untuk anggota remaja dan pemuda yang berulang tahun pada tanggal 1 sampai 7 Maret. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Doa syafaat. Marilah kita masuk
ke doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat sejati kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Oleh karena itu, ajari kami Tuhan, agar kami juga dapat hidup menjadi bagian di tengah masyarakat, di tengah sekolah, di tengah komunitas yang sedang Engkau percayakan kepada kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami seringkali lalai mengingat yang lain. Kami hanya berfokus kepada diri kami merasa bahwa hidup ini yang penting adalah tentang kami, yang penting nilai kami bagus, yang penting saya kaya, yang penting saya, dan saya. Ajarilah kami untuk mengingat teman-teman kami yang mungkin seringkali dilupakan, seringkali mendapat perundungan atau bullying. Ajari kami untuk juga hidup bersama-sama dengan mereka, berbagi kasih dengan siapapun orang di sekeliling kami, baik teman, keluarga, maupun sanak saudara. Tuhan, kami saat ini juga berdoa, di tengah mungkin ujian tengah semester yang sedang kami jalani atau akan kami jalani, Tuhan yang berikan hikmat pada kami, agar di tengah segala keterbatasan kami dapat belajar dengan baik dan menuntaskan studi kami dengan tanggung jawab serta takut akan Tuhan. Bukan semata-mata karena kami berfokus kepada nilai sehingga kami menghalalkan segala cara, tapi biarlah kami dapat hidup sebagai anak-anak yang berintegritas, yang takut akan Tuhan, dan kami dapat menuntaskan segalanya dengan tanggung jawab. Kami juga berdoa untuk orang tua kami di tengah segala pekerjaan dan usaha yang mereka lakukan. Engkau senantiasa berikan kesehatan, perlindungan, dan kekuatan. Berkati juga untuk guru dan dosen yang senantiasa membimbing kami. Biarlah melalui ilmu-ilmu yang diberikan kami dapat bertumbuh. Kami juga mendoakan untuk kesehatan mereka, untuk segala jerih lelah yang sudah mereka lakukan untuk kami. Biarlah Tuhan juga senantiasa melindungi mereka. Kami juga berdoa untuk pengasuh kami. Biarlah kami juga dapat terus dibimbing menjadi pribadi yang lebih baik dan juga makin dewasa di dalam Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kondisi pemerintahan di negara kami, masih di tengah penanganan COVID-19 ini, proses vaksinasi dan juga proses pengecekan yang masih terus dilakukan. Engkau berkati setiap tenaga medis, garda terdepan sana, supaya mereka dapat terus berjuang, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan. Dan bagi pemerintah, Engkau berikan hikmat kebijaksanaan sehingga setiap keputusan yang diambil boleh mendatangkan kebaikan bagi seluruh warga negara. Kami juga berdoa bagi kondisi masyarakat di lingkungan kami. Berikan kami semua juga kesadaran untuk terus menjaga kesehatan, untuk hidup sehat, untuk melaksanakan protokol kesehatan. Sehingga dengan semangat kebersamaan juga kami dapat menuntaskan pandemi ini. Dan biarlah kalau memang kami harus mengalami hal-hal yang berat di dalam hidup kami, ada pergumulan pribadi yang mungkin orang lain tidak ketahui, Tuhan sendiri yang mau menguatkan kami, dan kami ingin menyerahkan segala permasalahan kami di dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam hidup kami, dan kami percaya bahwa ada maksud yang indah di tengah segala situasi tak menentu yang sedang kami alami. Banyak hal yang kami ingin utarakan Tuhan, tapi kami yakin bahwa Allah Maha mengetahui. Engkau mengetahui lebih baik daripada kami mengenal diri kami sendiri, dan Engkau Allah yang mengetahui apa yang kami perlukan. Oleh karena itu kami menyerahkan kehidupan kami, dan biarlah hati kami pun dapat terus teguh di dalam Tuhan. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita akan memasuki pelayanan persembahan. Nas persembahan kita diambil dari Imamat 19 ayat 5. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan bagi Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Supaya kita mempersiapkan persembahan, mari kita memuji Tuhan dengan mengangkat pujian.
Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Pada saat ini kami mempersembahkan sebagian dari berkat yang Kau berikan kepada kami. Kiranya Kau bimbing majelis yang akan mengelola persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita telah belajar untuk saling menghargai, saling mendukung, saling memperhatikan. Mari kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan apa yang diinginkan Yesus terhadap kita. Mari kita angkat pujian, ku beroleh berkat. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak di dunia. Di relung hatiku walau syarat beban, ada damai sejahtera bakal. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janjinya kepadaku. Pengutusan dan berkat. Rekan-rekan pemuda dan remaja sekalian, kita akan masuk di dalam pengutusan dan berkat. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini mari kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Hosiana. Hosiana, 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 Hosiana.